Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria. Saya juga sangat menghargai Demokrat! 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 Kongres luar biasa yang dibuat oleh para mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu adalah peristiwa duka yang sangat mendalam bagi SBY. Didaulatnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membuat SBY murka. Usai KLB digelar, pada malam harinya Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor. Sesekali ia menghela napas sambil menggigit bibirnya dan memperbaiki kacamata yang dikenakannya. Wajahnya serius dan terlihat marah besar. Di tangannya tampak beberapa lembar kertas sebagai panduan konferensi pers. SBY mengungkapkan kekesalannya. Saat itu ia menyebut Muldoko sang jenderal yang pernah ditunjuknya sebagai Panglima TNI. SBY heran dengan darah dingin Muldoko tega melakukan perebutan kekuasaan di Partai Demokrat dengan cara ilegal. Sebagai prajurit TNI seharusnya Muldoko berjiwa kesatria untuk mendapatkan jabatan, bukan dengan cara memalukan. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. SBY mengaku malu dan menyesal, serta merasa bersalah karena telah memberikan kesempatan kepada Muldoko untuk menjadi Panglima TNI. Atas kesalahan tersebut, SBY mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Muldoko dituding SBY mencoba mengakali aturan main menjadi ketua umum di partai politik yang seolah-olah sah. Padahal mengubah ADRT sebuah partai tak semudah itu. Harus melalui kongres atau KLB baru bisa diubah aturan main. Ya, mungkin itulah politik. Saling mengakali dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak diharamkan. Buktinya SBY pun pernah disebut ngibuli Megawati Soekarno Putri pada perhelatan Pilpres tahun 2004. Megawati tidak pernah berkoar-koar ke publik karena merasa dibohongi SBY. Namun peristiwa tersebut sudah menjadi rahasia umum. Padahal SBY pernah diangkat Megawati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan setelah dipecat Gus Dur sebagai Menteri Pertambangan. Bayangkan, kala itu SBY sempat diajak Megawati untuk menjadi wakilnya di Pilpres 2004. Namun SBY menolak sembari mengucapkan terima kasih. Juga berbisik, "Saya akan kawal ibu hingga tahun 2009. Alasannya sudah cukup bagi dia menjadi anggota menteri. Di saat hampir bersamaan, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono selaku Ketua BIN memberi laporan bahwa ada tanda-tanda SBY sedang membangun partai politik. Partai ini akan dijadikannya kendaraan politik dalam Pilpres 2004. Megawati kemudian memanggil SBY dan menanyakan langsung atas laporan tersebut. Tapi SBY membantah. Nyatanya SBY memang maju sebagai calon presiden mewakili Partai Demokrat.
partai yang baru didirikan dan akhirnya menang. Jika mengenang kembali peristiwa tersebut, sungguh sangat menyakitkan bagi Megawati. Makanya Megawati pernah mengatakan, SBY tidak sportif dan tidak bisa dipercaya dari omongannya. Tak heran, Yusril Issa Mahendra lebih dihargai Megawati karena kejujurannya ketimbang SBY. Nah, dari situlah awal retaknya hubungan antara Megawati dan SBY. Tak heran, di beberapa kesempatan dan acara kenegaraan Megawati selalu menghindar dari SBY. Ketika melihat peristiwa KLB yang mengantarkan Jenderal Purnawirawan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, mengingatkan publik pada sejarah Pilpres tahun 2004 antara Megawati dan SBY. Banyak orang yang tak menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan selalu akan kembali pada dirinya sendiri. Apapun kebaikan akan selalu tercatat dengan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, apapun keburukan akan selalu tercatat sebagai keburukan. Dan setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Jangan pernah menyepelekan keburukan yang dilakukan, walau tak terlihat dan skalanya begitu kecil hingga tak terbaca. Mungkin inilah hukum karma atau hukum tanam tuai. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.